Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Santoso dari kelas studi fikih A dan NIM 19410026. Di sini saya akan menjelaskan tentang Imam Sufyan bin Uyainah. Nama lengkap dari beliau adalah Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah bin Abu Imron Maimun. Sufyan bin Uyainah atau Ibnu Uyainah memiliki orang tua yang bernama Uyainah ibnu Abu Imron. Imam Sufyan bin Uyainah lahir di kota Irak pertengahan bulan Sya'ban tahun 107 Hijriah dan wafat 25 Februari 815 Masehi di kota Mekah, Arab Saudi. Beliau mempunyai sifat fisik yaitu seseorang yang bermata juling dan mempunyai sifat akhlak yang luar biasa baiknya. Dari Abu Nuaim rahimahumullah berkata, di antara imam yang amin, berakal cerdas, mampu beristinbat hukum dan mengkorelasikan hukum-hukum tersebut adalah Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah. Dia seorang cendekiawan intelektual, seorang kritikus yang zuhud dan ahli ibadah keilmuan, dan kezuhudannya sudah masyhur di kalangan ulama. Al-Dhahabi rahimahumullah juga menambahkan bahwa Sufyan bin Uyainah mulai menghafal dan mencari hadis sejak usianya masih kecil. Karena dia telah banyak menimba ilmu dari para ulama besar terkemuka, maka hal tersebut membentuk sosoknya sebagai insan yang mungkin. Lalu beliau mencari ilmu dan mempunyai guru yang bernama Amr bin Dinar. Su'aib bin Al-Hajjaj berkata, saya melihat Ibnu Uyainah, orang yang masih kecil, dia membawa papan panjang tatkala belajar kepada Amr bin Dinar. Beliau Sufyan bin Uyainah juga pernah berkata, dahulu ayahku adalah seorang penukar uang di kota Kufah. Maka tatkala kami sampai di Makkah terus menuju masjid, tanpa disengaja aku bertemu dengan seorang ulama, Amr bin Dinar. Ia membacakan kepadaku 8 hadis, kemudian memegangi talinya keledainya sehingga dia sholat. Maka tatkala dia keluar dari masjid, saya setorkan 8 hadis yang tadi disampaikannya. Maka dia pun mendoakan saya, semoga Allah memberkahi dirimu. Guru-guru beliau yaitu Amr bin Dinar, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Asim bin Abu Najud, Abdullah bin Dinar, Zaid bin Aslam, Muhammad bin Al-Munkadir, Atta bin As-Saib. Lalu Imam Sufyan pernah berkata dan ditanya oleh murid-muridnya, siapakah orang yang paling butuh kepada ilmu? Jawab beliau, orang yang paling butuh kepada ilmu adalah ulama, karena kebodohan yang menimpa mereka akan membawa keburukan yang besar, sebab mereka adalah rujukan umat dan umat akan bertanya kepadanya. Seorang ulama adalah seorang guru yang mengajar, membimbing, dan memberikan keteladanan bagi umat dan murid-muridnya. Mungkin kalau kita sebagai guru ditanya siapakah yang lebih membutuhkan ilmu, maka dia akan menjawab murid. Alasannya, karena murid ilmunya masih sedikit, belum banyak pengalaman, bacaannya masih sedikit, sehingga harus banyak belajar dan sebagainya. Tapi bagi Imam Sufyan bin Uyainah, yang lebih membutuhkan ilmu justru adalah seorang guru. Sebab guru adalah tempat bertanya para murid dan rujukan ilmu bagi banyak orang. Jika guru minim ilmu kemudian salah dalam menjawab atau memberikan keputusan, maka diikuti oleh banyak muridnya. Artinya guru yang bodoh dampak buruknya jauh lebih besar daripada murid bodoh. Sebab murid bodoh dampak buruk untuk dirinya sendiri, sedangkan guru bodoh bisa meluas ke banyak manusia.
Nama-nama murid beliau adalah Hamam bin Yahya, Zuhair bin Muawiyah, Abu Ishaq Al-Fazari, Abdullah bin Mubarak, Yahya Al-Khattan, dan masih banyak lagi. Kontribusinya di Islam adalah beliau sangat ahli dalam bidang tafsir, hadis, dan keterangan hadis. Ibnu Wahab mengatakan, saya belum pernah melihat orang yang lebih ahli dalam bidang tafsir melebihi Sufyan bin Uyainah. Imam Ahmad juga mengatakan, saya belum pernah melihat orang yang lebih paham tentang sunnah selain beliau. Ibnu Mahdi mengatakan juga, pada diri Ibnu Uyainah terdapat ilmu Al-Quran dan tafsir hadis yang tidak dimiliki Ats-Tsauri. Kisah inspiratif dari beliau, Ahmad bin An-Nadar Al-Hilali mendengar ayahnya bercerita, saya berada di majelis Sufyan bin Uyainah. Kemudian Sufyan memandang anak saya. Orang-orang di masjid seakan-akan meremehkan anak saya karena masih kecil. Maka berkatalah Sufyan dengan mengutip ayat, begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmatnya atas kamu dan maka telitilah. Quran Surat An-Nisa ayat 94. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.